Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tua Masjid, ketemu lagi kita pada sesi part 2 Salman Al-Farisi, pencari kebenaran sejati. Pada pertemuan kali ini kita akan menceritakan atau mengkisahkan bagaimana sahabat Nabi ini, Salman Al-Farisi, mencari kebenaran yang sebelumnya mereka mempercayai agama Majusi, nenek moyangnya, dengan perjalanan yang cukup panjang hingga akhirnya bertemu dengan Nabi SAW di Madinah hingga beliau menemukan Islam yang sebenarnya. Baik sahabat Tua Masjid, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah kita dekati majelis yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang menceritakannya. Aku berasal dari Asbahan, warga suatu desa yang bernama Jijayan. Ayahku seorang kepala kampung di daerah itu, dan aku merupakan hamba Allah yang paling disayangi olehnya. Aku sangat taat menjalani agama Majusi hingga akhirnya diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana dalam perjalanan ke tempat tujuan. Aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang mengadakan kebaktian. Lalu aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka beribadah. Aku berkata di dalam hati, ini lebih baik daripada apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku, serta tidak pula kembali pulang, hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku, karena agama mereka menarik perhatianku. Aku menanyakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Mereka menjawab, dari Syria. Ketika aku telah berada di hadapan ayahku, aku bercerita kepadanya. Aku tadi melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara peribadatan di gereja. Upacara mereka amat memikat hatiku. Aku merasa agama mereka lebih baik dari agama kita. Setelah itu kami berdebat dan akhirnya kakiku diikat dan aku dipenjarakan. Aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku juga berpesan, bila rombongan dari Syria datang, aku hendaknya dikabari sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku memutus rantai yang membelenggu kaki dan meloloskan diri dari penjara, lalu bergabung dengan rombongan itu menuju Syria. Ketika telah tiba di tempat tujuan, aku menanyakan, siapakah ahli dalam agama itu? Ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku pun mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Akhirnya aku tinggal bersamanya sebagai pelayan, sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Namun, uskup ini adalah sosok yang tidak baik dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasalnya, ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan. Namun ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat, orang-orang mengangkat orang lain sebagai gantinya. Dan aku pikir tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada uskup baru ini. Aku pun mencintainya, demikian rupa, sehingga hatiku merasa tidak ada orang yang lebih baik kucintai sebelum itu daripada dirinya.
Tatkala ajalnya telah dekat, aku bertanya kepadanya, "Seperti Anda ketahui, takdir Allah atas diri Anda telah dekat masanya. Apakah yang harus aku lakukan dan siapakah sebaiknya yang harus ku hubungi?" Ia menjawab, "Anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Ketika ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya, siapa yang harus aku ikuti? Ia pun menunjukkan kepadaku seorang soleh yang tinggal di Nashibin. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya, aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku diperintahkan olehnya agar menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup, aku berternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya, aku pun menanyakan kepadanya, siapakah yang kau wasiatkan agar aku mengikutinya? Ia menjawab, siapakah yang engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Ia menjawab, anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya. Suatu hari, suatu rombongan datang. Lalu aku menanyakan, dari mana asal mereka? Akhirnya, aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, kuberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Mereka menjawab, baiklah. Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di tempat itulah mereka menzalimi diriku. Mereka menjualku kepada orang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku tidak benar. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku hingga suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraizah yang membeliku dari yang membeli diriku sebelumnya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraizah. Hingga tiba waktu Allah mengutus Rasulnya, lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amru bin Auf di Kuba. Suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma, sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba seorang Yahudi berkata, sepupunya datang menghampirinya dan mengatakan, celakalah Bani Kailah. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, tubuhku bergetar hebat ketika mendengar ucapan orang itu, hingga
hingga pohon kurma itu bagai berguncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, "Apa katamu? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya dan membentak, "Apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja." Aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar untuk menemui Rasulullah SAW di Kuba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan, lalu berkata kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah." Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya, dan makanan itu kubawa ke sini. Aku pun meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata di dalam hati, "Demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya. Ia tidak mau makan harta sedekah." Setelah itu aku pulang, dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah SAW sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, "Aku melihat Tuan tidak sudi memakan sedekah, tapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda beliau kepada sahabat. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, "Demi Allah, inilah tanda-tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah." Setelah itu aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah SAW dan berjumpa di Baqi' saat sedang mengiring jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan kemudian menyejajarkan tubuhku di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata beliau memahami keinginanku dan menyingkap kain burdah beliau dari lehernya hingga tampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti disebutkan oleh pendeta dulu. Aku pun langsung membalikkan badan dan menciumnya sambil menangis. Kemudian Rasulullah SAW memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam, dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskan sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandak dan peperangan selanjutnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan menyejukkan, Salman menceritakan kepada kita upaya dan perjuangan suci dan mulia dan agung untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada agama Allah Ta'ala dan menjadi jalan hidup terakhir yang harus ditempuhnya. Nah, manusia ulung seperti apakah sebenarnya dia? Keistimewaan apakah yang mampu mengangkat jiwanya yang agung
dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin baginya. Kehausan dan kecintaan terhadap kebenaran seperti apakah yang telah menyebabkan Salman rela meninggalkan kampung halaman beserta harta benda dan segala macam kesenangan? Dia harus menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan dan pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tidak kenal letih atau lelah. Di samping tidak lupa beribadah secara tekun. Pandangannya yang tajam selalu memperhatikan hikmah yang ada pada manusia, kehidupan dan jalan hidup mereka yang berbeda, dan tujuannya yang utama tidak pernah menyimpang dari semula. Yang tiada lain adalah mencari kebenaran. Pengorbanan yang mulia ia lakoni demi mencapai hidayah Allah. Bahkan ia pernah dijual sebagai budak. Akhirnya Allah menganugerahkan ganjaran yang setimpal kepadanya hingga dipertemukan dengan kebenaran Islam dan dengan Rasul-Nya, lalu dikaruniai usia lanjut hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah dikibarkan di seluruh pelosok dunia. Sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, serta dengan kemakmuran dan keadilan. Apa yang kita harapkan akan terjadi pada keislaman seorang tokoh yang tulus dan bertekad baja seperti itu? Sungguh, keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan takwa. Orang-orang yang menyerupakan Salman dengan Umar bin Al-Khattab adalah hal kecerdasan, kesahajaan, dan kebebasan dari pengaruh dunia. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Abu Darda telah terbiasa beribadah pada waktu malam dan puasa pada waktu siang. Salman melihatnya terlalu berlebihan dalam beribadah. Suatu hari, Salman bermaksud mencegah niat Abu Darda untuk berpuasa sunnah esok hari. Namun Abu Darda justru berkata, "Apakah engkau hendak melarangku berpuasa dan sholat karena Allah?" Salman menjawab, "Kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah." Ketika peristiwa itu sampai ke pendengaran Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Salman telah kenyang dengan ilmu." Rasulullah SAW sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya. Pada waktu perang Khandaq, kaum Ansor berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." Kaum Muhajirin pun juga bangkit dan berkata, "Tidak, ia dari golongan kami." Rasulullah SAW pun memanggil mereka semua dan bersabda, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Salman memang layak mendapatkan kehormatan itu. Ali bin Abu Thalib menggelari Salman dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Ketika Salman telah wafat, Ali ditanya tentang pemberian gelar itu. Ia menjawab, "Ia adalah seorang yang berasal dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait. Siapa di antara kalian yang menyamai Luqman Al-Hakim?" Maksudnya Salman, ia telah dikaruniai ilmu yang pertama dan juga ilmu yang terakhir. Ia telah membaca kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Ia bagaikan lautan yang airnya tidak pernah kering. Salman telah mendapatkan kedudukan mulia dan derajat utama di dalam hati semua sahabat. Pada masa kekhalifahan Umar, Salman datang berkunjung ke Madinah. Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun juga. Umar mengumpulkan para sahabat dan menghimbau dengan seruan, "Marilah kita pergi menyambut Salman." Kemudian Umar keluar bersama mereka menuju pinggiran Madinah untuk menyambutnya. Sejak bertemu dan beriman kepada Rasulullah SAW, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan berbakti. Ia mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar, kemudian masa Amirul Mukminin Umar,
lalu masa Khalifah Utsman, dan pada masa inilah ia kembali ke hadirat Rabb-Nya. Pada tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai fa'i maupun jizyah, untuk kemudian diatur pembagiannya menurut ketentuan Islam hingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan tetap. Ketika itu banyak tanggung jawab pemerintahan di semua tingkatannya, sehingga banyak pula pekerjaan dan peluang jabatan sebagai konsekuensi logisnya. Dalam kesempatan yang terbuka luas untuk meraih jabatan itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran terbentang itu? Bukalah mata Anda lebar-lebar. Apakah Anda tidak melihat seorang tua berwibawa duduk di sana, di bawah naungan pohon sedang menjalin anyaman untuk dijadikan bakul atau keranjang? Itulah dia, Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Perhatikanlah baik-baik jubahnya yang sangat pendek, sehingga hanya sampai sebatas lutut saja. Itulah dia, seorang tua yang berwibawa dan hidup dalam kesederhanaan meskipun banyak harta. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6.000 setahun. Namun semua itu ia bagi-bagikan hingga habis. Ia menolak meski hanya untuk mengambil 1 dirham saja dan mengatakan, "Aku membeli bahan anyaman dengan uang 1 dirham, lalu ku anyam dan ku jual seharga 3 dirham. 1 dirham ku ambil untuk modal lagi, 1 dirham berikutnya aku untuk nafkah keluargaku, sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Al-Khattab melarangku berbuat demikian, aku tidak akan berhenti." Lantas bagaimana dengan kita, wahai umat Rasulullah? Apa yang ada di pikiran kita tentang kehormatan manusia, di mana saja dan kapan saja? Sebagian orang ketika mendengar kehidupan sebagian sahabat-sahabat yang sangat bersahaja seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain, langsung berpikir bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana orang Arab mendapatkan ketentraman hatinya dengan kesederhanaan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahannya dan kesenangan serta hidup boros. Salman yang sedang kita ceritakan ini bukanlah dari golongan miskin atau bawahan, melainkan dari golongan kaya dan kelas tinggi. Mengapa sekarang setelah meluk Islam menolak harta, kekayaan, dan kesenangan? Mengapa ia lebih memilih kehidupan bersahaja? Tidak lebih dari 1 dirham setiap harinya yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Mengapa ia menolak jabatan? Ia lebih memilih menghindari dunia itu dan mengatakan, "Seandainya kamu bisa hidup dengan memakan tanah asal tidak membawahi 2 orang, maka lakukanlah." Mengapa ia menolak pangkat dan jabatan dan mau menerima jika mengepalai pasukan tentara yang pergi menuju ke medan perang? Kecuali dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia. Ia bersedia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih. Tetapi mengapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya secara padahal itu halal baginya? Hisham meriwayatkan dari Al-Hasan, tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Namun ia berpidato di hadapan 30.000 orang dengan separuh mantelnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi untuk menutupi badannya. Jika tunjangannya datang, ia membagi-bagikannya sampai habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil usaha kedua tangannya. Mengapa itu jalan hidup yang dia pilih dan sangat zuhud dari keinginan dunia? Padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan. Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajal
kala ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Rabb-Nya yang maha tinggi lagi maha penyayang. Sa'ad bin Abu Waqqas datang menjenguknya. Maka Salman menangis. Sa'ad pun bertanya, "Apa yang kau tangisi wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridha kepadamu." Salman menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah SAW telah menyampaikan suatu pesan kepada kita dalam sabdanya, 'Hendaklah bagian setiap kalian dari kekayaan di dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyaknya.'" Sa'ad berkata sendiri, "Aku perhatikan tidak ada tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan sebuah wadah untuk bersuci." Sa'ad lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami satu pesan yang akan kami ingat selalu darimu." Dia bertutur, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah tentang keinginanmu. Ingatlah Allah tentang keinginanmu ketika engkau sedang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membagi." Itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya dan puas. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta dan pangkat dengan segala pengaruhnya. Itulah pesan Rasulullah SAW kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil bagian darinya kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun, air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir bila ia telah melampaui batas yang ditetapkan, tidak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring makannya dan sebuah wadah untuk tempat minum dan wudhu. Meski demikian, ia menganggap dirinya sebagai orang yang berharta banyak. Nah, bukankah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ia bertugas sebagai gubernur di Madain, keadaannya tak sedikit pun berubah. Seperti yang telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai gubernur. 1 dirham sekalipun, ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam. Sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai mantel. Bajunya yang sudah tua itu berlomba dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di suatu jalan, seseorang yang datang dari Syria menjumpainya. Orang itu membawa buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga membuatnya kelelahan. Ketika ia melihat Salman yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan miskin, orang itu hendak menyuruhnya membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Dia memberi isyarat supaya datang kepadanya, dan Salman pun menurut dengan patuh. Orang dari Syria itu berkata, "Tolong bawakan barangku ini." Barang itu pun dipikul oleh Salman, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka berdua berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka, dan mereka pun berhenti dan menjawab, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur." Orang dari Syria itu bergumam sendiri, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur? Gubernur mana yang mereka maksudkan?" Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagai
Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Mereka berkata, "Berikanlah kepada kami, wahai gubernur." Sekarang orang Syria itu paham bahwa kulinya tidak lain adalah Salman Al-Farisi, gubernur Madain. Orang itu pun sangat menyesal dan mengungkapkan permintaan maaf dari bibirnya. Ia mendekat untuk menarik beban itu dari tangannya, tetapi Salman menolak dan menggelengkan kepala sembari berkata, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai gubernur?" Ia menjawab, "Karena manis waktu memegangnya, tapi pahit waktu melepaskannya." Kali lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka sahabat itu bertanya, "Kemanakah pelayan?" Ia menjawab, "Aku suruh untuk suatu keperluan dan aku tidak ingin ia harus melakukan dua pekerjaan sekaligus." Ketika kita hendak membicarakan tentang rumah Salman, hendaknya kita benar-benar ingat bagaimana rumahnya. Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan disebut sebagai rumah, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana model rumah yang hendak Anda dirikan?" Tukang bangunan ini adalah seorang arif dan bijaksana. Ia mengetahui kesederhanaan dan sifat Salman yang tidak suka bermewah-mewah. Ia menjawab, "Jangan khawatir. Rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di kala panas dan tempat berteduh di kala hujan. Andainya Anda berdiri, kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya. Dan jika Anda berbaring, kaki Anda akan terantuk pada dindingnya." Salman pun berkata, "Benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun." Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan di dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman, kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dianggap penting. Bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang berakhir pada ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Ternyata barang itu hanyalah seikat kasturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpannya untuk wangi-wangian pada hari wafatnya. Kemudian ia menyuruh sang istri agar mengambil secangkir air. Salman menaburkan bubuk kasturi itu ke dalam cangkir dan mengaduknya dengan tangan, lalu berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak suka makanan, tetapi gemar wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun diturut oleh istrinya. Tidak lama antara waktu itu dan istrinya kembali masuk. Ruh yang beroleh berkah itu telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Dia telah mencapai alam yang tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Kerinduan untuk memenuhi janjinya, bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Salman. Telah lama Salman menantikan itu dalam kerinduan dan dahaga. Hari ini
Rindu itu telah terobati dan dahaga itu pun telah hilang. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertainya. Baik sahabat tua masjid, walaupun hanya sepenggal, tapi cukup menyentuh kita juga. Apakah kita hidup di dunia ini sekarang juga merasakan kerinduan dan dahaga untuk mempersiapkan surga kita, untuk bertemu pada Allah, bertemu dengan Nabi, para sahabat. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertai kita semua. Terima kasih sahabat tua masjid. Semoga apa yang kami ceritakan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, dan kita bisa lebih baik untuk kehidupan ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa di-share terhadap kepada sahabat-sahabat yang lain, agar kita sama-sama mendapatkan ilmu dan wawasan tentang Islam. Kalau ada salah dalam pengucapan, kalau ada salah dalam pembacaannya, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datang dari kami yang membacakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.